Ya, teman-teman, kita akan jawab lagi komentar daripada teman-teman ya. Teman kita ada yang memberikan pertanyaan seperti ini. Mudah-mudahan di tempat yang lain di emiten teman-teman ataupun di foto teman-teman ada yang mengalami hal yang sama ya, ataupun lebih daripada 30%. Saya nyangkut di Asia 30%, katanya bakal kejemput. Nah, terus teman kita juga ada yang menjawab ya, terima kasih ya telah memberikan jawabannya. Biasanya sebutkan harga rata-rata, katanya betul ya. Saya kalau kira-kira nanti saya tidak tahu ya. Dan teman kita menjawab juga di 110. Baik. Oke, kita langsung aja ya ke emitennya. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Ngopi dulu. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan teman-teman ya. Kita ke investasi, jangan sampai teman-teman nih pusing, teman-teman ya, pusing. Kenapa? Kalau teman-teman udah nyangkut, pusing, makin stres. Lebih baik teman-teman, oh iya, oh turun ya 30% ya. Kalau saya tidak ada dana, akan saya biarkan aja. Di mana sih ini atau apa namanya kejemputnya sebagai bahan nanti pembelajaran ke depannya. Apabila ada dana, oh tenang, saya akan pakai manajemen, saya ngambil di harga 110. Ketika turun, nanti saya lihat ini MA10 nya sudah mulai ditembus nih. Minus 30% sangat mudah sekali. Average nanti mungkin harga saya di tengah-tengah gitu kan, antara harga average sama tengah-tengah 110, mungkin di sekitar 895 atau 90 ya. Nah, masih bisa kejemput. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya, kalau kita berpikirnya tenang. Oke, kita langsung bahas aja. Kenapa ISEA ini terlalu dijatuhkan? Suka saya bicarakan dari awal ya teman-teman. Kenapa ISEA yang dijatuhkan? Perhatikan, ini adalah saham IPO. Saham IPO yang dikuasai sama retail, sama teman-teman kita. Jadi suatu saham atau emiten yang dikuasai sama retail atau teman-teman kita, biasanya kenapa tidak up? Karena tidak ada kemampuan seorang retail untuk memaaf harga. Beda dengan bandar ataupun market maker lah istilah kerennya mah ya. Sebagai penggerak juga bukan. Jadi penggerak itu ada penggerak emiten, ada penggerak daripada bandar. Dia bisa mengumpulkan barang ya, dia bisa mengumpulkan barang ketika si jumlah barang di masyarakat banyak, terus dia kumpulin di bawah sedikit demi sedikit. Ketika dia sudah menghitung, oh ini retail kebagian seberapa persen, mungkin di bandara yang lain sekian persen, terus yang sisanya yang tidak dijual, yang buat investing berapa persen. Nah, saya punya berapa persen. Contohnya minimal itu 30%, minimal 30% sudah ada itu di bandar. Di bandar itu kan istilahnya ada bandar, istilahnya bandar yang dimiliki sama emitennya. Di saya ini ya bisa jadi UAI atau siapapun gitu ya. Atau emang di luar bandar itu. Nah, mereka itu sudah memperhitungkan karena mereka tahu broker mana aja yang suka dipakai sama kalau istilah saya ya broker antar emiten gitu kan, bandar antar emiten. Nah, itu yang menjadi lawan daripada seorang bandar emiten, teman-teman. Karena di situ mereka pinginnya jual dan beli. Maka kadang-kadang tiba-tiba ada saham yang tiba-tiba naikkan, zat gitu kan, tiba-tiba naik tapi tidak ada volume, tidak apa itu. Terus si foreign juga tidak jual si bandar juga tidak jualan, tidak apa. Itu biasanya yang ngambil itu adalah bandar dari sebuah emiten. Nah, pada datang ke situ kan jualan-jualan, untung mereka kabur lagi. Nah, kalau diizinin biasanya disuka ngikutin tuh sama si bandar. Kalau tidak diizin kadang-kadang dihajar langsung tuh sama pemilik emitennya. Woi, saya belum selesai, hajar aja lagi. Jadi dia tidak bisa menaikkan harga. Nah, kembali lagi kepada ISEA. ISEA ini kan tanggal 8 Juli ya. Kok dipindahin? Nah, kita ke sini dulu deh. Nah, ke sini ya, tanggal 8 Juli ya. Kita lihat untuk tanggal 8 Juli yang saya bilang itu, kenapa dia itu istilahnya kenapa tidak naik ya. 8 Juli kita buktikan. 8 Juli mana 8 Juli? Nah, 8 Juli. Perhatikan, yang banyak apa namanya kepemilikan itu teman kita semua, teman XL, XC, teman kita semua. Bahkan teman-teman kita ya di XL ini banyak yang nyangkut di harga atas, bukan hanya 110. Bahkan di harga ini udah banyak yang nyangkut, teman-teman ya. Kenapa ketika jatuh begini nih, tiga candle jatuh seperti ini, yang tidak diumakan malah diumakan setelah dia longsor kembali yang kedua kali, baru di suspend di sini nih ya, di angka 30-nya di tanggal 30 di suspend. Terus tanggal 31 Juli diaktifin lagi, tapi semenjak itu tidak pernah kembali, langsung dilongsorkan. Karena pemilikan retailnya sudah terpenuhi sama
istilahnya si CP ini ngebongkar langsung ke si XL, XC, semuanya ditampung teman sama mereka. Ya udah, dengan senang hati mereka itu menerimanya. Ya. Si bandar itu, bandar kan punya barang banyak, punya duit banyak gitu kan. Seperti istilah kata saya itu, ya bandar tidak mungkin rugi teman-teman ya. Nah sebetulnya kenapa jadi si ISA ini tidak angkat-angkat, seperti salah satu alasannya itu. Nanti teman-teman, nanti apabila ini kan udah pakai sistem gencet ya, jadi artinya terus diturunin di sistem gencet sama dia paling naikin sedikit, di sini kan sedikit naikin sedikit gitu kan. Dia itu pinginnya punya barang itu di harga murah, dan pinginnya teman-teman gitu cut loss teman-teman. Pinginnya teman-teman itu balik cut loss untung ataupun cut loss rugi gitu ya. Apalagi yang di atas ya udah daripada ke 50 pasti berpandangan kenapa pasti ke 50 daripada ke 50 dijual lah gitu kan. Maka dijual lah gitu kan. Maka seperti itu. Makanya seperti di sini teman-teman lihat nih. Ini barang lokal sudah mulai ngisi teman-teman, udah mulai mungutin dikit-dikit nih. Dari mulai tanggal 14 November. Coba perhatikan 14 November ya. Dia kenapa sulit untuk ditaikin? Karena barang dia belum cukup teman-teman. Ada si kakak ngambil 65.000. Bayangin aja. XL broker kita itu, teman-teman kita itu ngambil 315.000. Sedangkan bandar hanya punya barang 65, kan tidak sebanding ya. Tidak sebanding. Kalau istilah ditaikin bisa dihajar sama teman-teman kita, malah yang hajar teman kita. Kenapa? Daripada tidak naik lagi. Sekarang keburu lagi naik, saya jual aja sekalian gitu teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Lihat yang sekarang tanggal 14 nya itu dari sini nih, yang akumulasi kan keren-keren teman, lumayan kan. Ada si kakak, si DX, si NI, si EP ini teman-teman. Yang paling banyak adalah si kakak di sini teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman. Kenapa katanya apakah bisa ke atas lagi? Kalau emiten yang dibuang seperti ini, berarti kan ini masih dalam hak prerogatif daripada bandar teman-teman. Jadi bandar bebas memberikan harga, mau ke bawahin dulu kek, mau ke atasin dulu kek. Nah itu kebebasan bandar. Mau dari bandar EP kadang-kadang dia ke atasin, nah, terus dibandingkan. Tapi ada juga EP juga di atas dikit, ke bawahin dikit, sebentar, sebulan 2 bulan langsung di atap ke atas sampai melebihi harga listingnya. Kadang-kadang kalau CP seperti itu. Nah kalau CP agak alot teman-teman. Alotnya kenapa CP itu? Kebiasaan CP itu, suka saya bilang, CP itu adalah spesialis bawahan. Dia tidak mau ngambil di atas, pasti pingin di bawah. Nanti ada broker besar yang mau ngeborong barang dia. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Baru dia mau jualan gitu kan. Jadi kalau nggak ada broker besar yang ngeborong dia, cenderung dia mah cuek aja. 1 tahun 2 tahun dicuekin sama dia, berani dia teman-teman. Karena CP sudah menjadi yang suka saya tahu itu ya, yang saya tahu nih, CP itu berani teman-teman ngambil atau barang di bawah dan dia menyimpannya selama 1 tahun 2 tahun gitu kan. Tapi tiba-tiba si CP transaksi di pasar nego ke bandar lain, ke emiten lain, bukan ke emiten lagi, ke broker lain gitu ya, dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dia mengambil mungutin terus, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang mungutin terus tapi tiba-tiba dia bisa ngejual di pasar nego gitu kan. Nah, itulah kehebatan seorang CP, kadang-kadang bisa begitu. Karena emang kebiasaan dia itu begitu teman CP itu ya. Untuk bandarnya kadang-kadang seperti itu. Makanya saya bilang ini kalau si ESA ini tidak pada cut loss atau teman-teman kita tidak menjual kepada bandarnya, ya bandar mau punya barang dari mana gitu kan untuk memaaf harganya. Memaaf harganya gimana? Karena untuk memaaf harga butuh harga average teman-teman. Bila memaaf harganya terus-terusan, yuk pasti ngitung, nggak dikalkulasikan saya akan memaaf harga berapa tik nih. Contohnya 10 tik, berarti saya harus punya barang sekian. Biar pas 10 tik itu average saya masih di bawah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dia juga punya hitung-hitungan. Makanya kenapa ini nggak di apa-apa seperti itu teman. Jadi barang dia belum banyak. Atau ini ada atau lagi, dia sengaja menaikin harga biar teman-teman yang daripada itu pada pada keluar, daripada saya tidak naik lagi saya akan jual gitu kan. Nah kabar terakhir dari SCA teman-teman ya, tenang aja teman-teman, saya juga istilahnya menarikkan ke harga IPO kok teman-teman. Jadi kalau 110 masih bisa kejemput. 110 di mana 110? Di sini ya, antara sini nih. Saya aja menarikkan ke si kepala merahnya 113. Aslinya masih punya teman-teman 3 poin gitu kalau ke arah sini gitu kan. Ini adalah target, lihat pertama si kepala merah sudah pada nongol semua. Artinya kalau si kepala merah nongol seperti ini sudah ada pertanda mau naik. Tinggal teman-teman sabarnya aja. Nanti jadikan pengalaman. Nanti kalau mau ngambil saham IPO, usahakan ketika dia terjun bebas, upayakan dia ngambil teman kita itu ngambil di
harga MA10-nya itu kan lebih baik teman-teman. Nanti average juga sama, nanti MA10 lagi teman-teman. Contohnya ngambil di sini teman-teman nih. Kan gagal dia mah turun ke bawah. Nanti ambil lagi MA10 sudah mulai di bawah candle seperti ini nih. Ya, nah seperti ini nih. Ini seperti ini. Walaupun turun tapi ada kesempatan untuk ke atas. Walaupun di sini contohnya ngambil di sini teman-teman, ngambil di sini kan masih ada shadow gitu, sebab shadow dikit kan lumayan 1%, 2% kan lumayan. Nah, seperti teman-teman tadi juga udah ngasih tanda sama 95 terus ke 113 ke 139 itu udah ngasih tanda, dan smart money sudah mulai masuk banyak teman, perhatikan. Ini mudah-mudahan smart money karena sudah ngumpul banyak, mudah-mudahan kan kalau smart money itu biasanya masuk ke broker-broker retail juga. Ada ke XL, ke XC gitu, ke YP gitu. Kalau smart money itu beda dengan bandar kadang-kadang broker tertentu aja yang ngambil. Nah, makanya kalau ada XC ngambil banyak terus smart money bagus, kelihatan di sini nih hijaunya pekat atau hijaunya terus-terusan selama beberapa hari, biasanya dia ada kemungkinan dia ke atas teman-teman. Ada kemungkinan karena si bandar ada lawannya teman-teman. Ya mungkin mereka oke, saya punya harga barang segini ya kita lawan aja istilahnya smart money gitu kan. Karena kalau smart money kan biasanya institusi yang beli gitu teman-teman, pemilik sebuah biasanya yang buat investasi di sana lah gitu teman-teman ya. Biasanya pemilik investor ya semacam reksadana ataupun yang lainnya lah gitu ya. Biasanya dia suka smart money itu ya perusahaan-perusahaan asuransi kadang-kadang teman-teman yang boleh seperti ini ya, karena butuh juga untuk istilah diinvestasikan di saham itu ya biar mereka bertambah gitu, bertambah poin, bertambah nilai gitu kan, yang jadi 1 miliar bisa jadi 3 miliar gitu kalau di saham. Kita asal pandai untuk berjualannya gitu teman-teman ya. Intinya mereka itu pengen jualan teman, tenang aja, mereka juga pengen jualan. Tidak mungkin mereka beli di harga bawah tidak dijual di harga atas teman-teman, karena seorang pedagang itu di mana-mana seperti itu. Makanya juga kita lagi bersahabat dengan waktu aja. Oke. Kalau istilahnya turun 30% kenaikannya, target saya aja teman-teman, target saya aja nih. Ke sini teman-teman. 191 sama ke angka 300. 283 lah, 283. Di sini apa? Ada si gap di sini, gap ya. Jadi saya target itu di atas harga listingnya, harga IPO-nya. Kalau di sini saya bilang ke sini nggak dulu deh, ke sini aja dulu, nanti kalau udah sini baru ya. Contohnya saham TOS teman-teman, sobat saham TOS itu karena dia bandarnya kalau nggak salah TOS itu si EP ya. Kita lihat ya TOS ya. Nih, ini adalah saham TOS teman-teman ya. Digocapkan dulu teman, digocapkan dulu. Tapi dia ngasih tanda mau ke atas, perhatikan ini ke 67. Jarak berapa bulan? 3 bulan, bang ke 67 kesampaian di sini ya. Siap saham TOS. Dia ngasih tanda lagi ke sini, kesampaian juga ke sini, malahan harga yang tertingginya teman-teman dicapai sama dia nih di sini nih. Tercapai sama dia di angka 134-nya. Perhatikan 134-nya tercapai kan, ini aja sampai harga tertinggi. Mau dibilang ini si TOS ini pengawalan selesai karena sudah target yang saya penuhi di di harga listingnya di atas nih tercapai. Ya di sini udah kasus sudah selesaikan. Ya ternyata teman-teman kan video saya kan terbatas gitu, pengikut saya sampai cuma berapa gitu kan. Beda dengan mungkin kalau istilahnya itu saya udah besar channel saya sudah besar, mungkin bisa menjangkau lebih gitu kan. Mungkin teman-teman yang ngambil di bawah sini mungkin udah tahu, oh ini udah target kenaikan kedua gitu kan. Ya udahlah, target kenaikan kedua saya tidak akan beli di atas, nanti tunggu aja di bawah, mungkin bisa di harga gocap. Nah seperti itu teman-teman ya, mungkin yang ngikutin channel saya gitu mungkin udah tahu teman-teman ya. Cuman yang baru mungkin teman-teman kalau di TOS ya, wah ini udah turun banyak nih, padahal saya itu sudah ngebahas itu semenjak jauh-jauh hari gitu kan. Yang bawah TOS ini kita targetkan ke harga pucuknya deh gitu kan, ke harga sini nih, karena saya yakin setiap emiten ya setiap emiten itu ketika dia dijebloskan ke bawah ya kan, ngambil nih ke bawah terus ke bawah lagi, ternyata dia akan di up lagi, apalagi sudah ngasih tanda-tanda seperti ini. Ini mau kejeblos ke 50 dan terbukti kan ini 50 nih, 50 terbukti 50 teman-teman nih ya kan, ini nih 50 ya, ini buktinya ke 50 ya. Ini artinya si ekor hijau ini si kepala merah buktinya tersampaikan ya, tertutup lah gitu ya. Si ekor hijau tertutup di sini ya. Ekor merah, perhatikan ekor merah tertutup di sini ya, seperti itu teman. Jadi saya bilang kita akan mempermudah sebuah trading itu, kita permudah diri teman-teman. Jangan sampai kita itu mempersulit diri untuk trading, padahal kan rumus dasarnya
trading itu beli di bawah, jual di atas. Ya, dari dulu seperti itu. Kenapa kita memaksakan diri untuk beli di atas? Ya, apakah karena harga atas udah ke atas lagi? Bisa, cuman kan sempit. Ruang geraknya sempit, teman-teman. Lebih baik teman-teman kalau di bawah kan enak ruang geraknya gitu. Average juga masih di harga murah. Kenaikan juga masih kesempatan range-nya lebih tinggi gitu kan. Oke, kembali lagi kepada ISEA. Jadi kalau ISEA ke 110, saya bilang satu lagi pasti kejemput teman-teman. Karena tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas dengan si kepala merah ini. Kita akan mempermudah sebuah trading seperti teman. Sekarang lihatin aja teman, yang tadi saya contohkan di saham TOS, kan buktinya semua kepala merahnya tertutup teman-teman. Mau dipungkiri juga ya emang benar ketutup gitu kan. Cuman tinggal kita bersahabat dengan waktu. Ada waktunya yang cepat, ada waktunya yang dilambatin. Kenapa? Karena mereka juga punya kebutuhan. Kenapa? Karena teman-teman kita belum pada mau memberikan barangnya. Bagaimana dia mau average ke atas gitu kan? Kalau dia barangnya sedikit, kecuali dia mau naikin sedikit bisa lah gitu kan. Makanya target saya itu bukan di 110, bukan di 113, di sedikit harga IPO teman, di atas sedikit harga IPO yang tadi saya sebutkan itu ya. Oke teman-teman, mungkin ngebantu teman-teman ya. Mudah-mudahan yang punya ISEA tidak galau lagi. Ya mudah-mudahan tidak galau lagi karena tanda-tanda kan sudah ada, dan setiap saham listing gitu, yang baru listing itu masih dalam kekuasaan bandar teman-teman. Ingat ya, masih dalam kekuasaan bandar. Apakah katanya emiten mau ngejual? Makanya di situ dilihatin teman-teman, kenapa dia tidak dijual dulu, daripada nanti saya dihajar sama pemilik emiten, lebih baik saya kebawahin aja gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu niatnya si saham ISEA ini, apalagi sebagai IW-nya CP gitu kan, udah spesialis bawahan lah dia nih. Untungnya si kakak di sini udah masuk teman si kakak ya. Si kakak di sini disinyalir sebagai bandar daripada ISEA juga gitu, bagian daripada bandarnya. Nah, seperti teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman kedepannya mungkin nanti kalau mau ngambil saham lagi, usahakan kalau saham IPO ya, usahakan lebih baik teman-teman cari IPO itu yang berdasarkan UE juga boleh, tapi berdasarkan ini aja teman-teman. Kalau mau diambil sesudahnya, sesudah listing gitu ya, nanti usahakan EMAS 10 aja, ikutinnya EMAS 10-nya, turun ke bawahnya. Nanti teman-teman bisa mungkin agak cuan juga, nggak terlalu signifikan, cuma lumayan lah gitu kan. Kalau yang baru listing ya contohnya ngambil dari harga IPO-nya udah. Sekarang IPO contohnya listing sekarang ya jual sekarang aja kalau emang naik, kecuali kalau dia diturun ke bawah oke. Nah teman-teman juga harus punya strategi, apakah strategi cut loss atau strategi average gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan terus ya, dan yang punya ISEA juga kemungkinan bisa tercapai ke harga di atas, saya jangan menarirkan di atas sedikit harga IPO. Jadi untuk 110 masih bisa kejemput. Sekian dan terima kasih, semoga membantu teman-teman dan ciao.